Gunung Roh Utara. Pada saat ini, gunung yang awalnya damai itu seolah-olah telah diserang gempa bumi. Baik gunung dan bumi bergetar. Selain itu, raungan hewan spiritual yang tak terhitung jumlahnya bergema dari dalam gunung. Di perbatasan gunung-gunung, massa manusia yang padat memasuki seperti sekawanan semut ketika mereka dengan tergesa-gesa masuk ke dalam jajaran pegunungan yang luas yang ditutupi oleh pohon-pohon yang menjulang tinggi. Tetapi ketika massa manusia memasuki pegunungan, raungan kemarahan meledak dari dalam gunung saat tanah membelah dan banyak hewan spiritual menerjang keluar untuk memulai serangan mereka pada manusia. Dari kejauhan, gerombolan binatang spiritual ganas mengepakkan sayap mereka di langit ketika mereka berusaha untuk mengusir para pengganggu. Namun, upaya mereka sia-sia karena lautan manusia bertabrakan dengan binatang spiritual yang mendekat. Energi spiritual kekerasan melonjak dan menerangi langit dengan warna-warna cerah. Suara mengaum marah dan berkelahi bergema bersama saat aliran binatang spiritual turun dari gunung. Para siswa baru secara bertahap melambat dan terpecah menjadi banyak kelompok saat mereka maju ke gunung terdalam yang melambangkan kemuliaan bagi mereka. Kelompok Mu Chen dan yang lainnya dengan cepat berpisah juga. Namun, selusin anggota asosiasi Dewi Luo dan Luoli berhasil tetap bersama dengan Mu Chen. Dengan Mu Chen dan Luoli memimpin grup, langkah mereka cukup cepat dan selusin anggota asosiasi Dewi Luo mengikuti dengan waspada ketika mereka melawan binatang spiritual yang mendekat. Pada saat ini, Mu Chen memiliki dua jari tegak dan cahaya keemasan terpancar dari mereka. Itu membentuk tombak emas dan akan menembus binatang spiritual yang mendekat. Tatapan Mu Chen menyapu ke segala arah saat ia dengan cepat membersihkan binatang spiritual yang tak kenal takut. Pada saat itu, ada beberapa kelompok yang juga maju dengan kecepatan luar biasa. Jelaslah bahwa orang-orang yang memimpin kelompok-kelompok ini sangat kuat. Ayo cepat. Mu Chen mengangkat kepalanya dan menatap gunung yang menjulang tinggi di kedalaman pegunungan. Gunung itu membentang ke awan dan puncaknya tidak bisa dilihat dari bawah. Mu Chen menghela napas dengan lembut saat dia melihat ke arah Luoli. Dia melakukan pertempuran diam-diam sebelum membiarkan energi spiritual di dalam tubuhnya meledak keluar. Cahaya keemasan memancar dari kedua jarinya tampaknya telah berubah menjadi dua tombak ilahi saat mereka secara paksa merobek aliran binatang spiritual. Sebagai tanggapan, Luoli juga mengangguk. Tangannya yang ramping mencengkeram pedang panjang hitamnya dengan erat. Namun, pedang panjang tidak keluar dari sarungnya, sebagai gantinya, sinar pedang hitam tersapu. Sinar ini benar-benar tak terhentikan. Setiap kali sinar pedang melintas, binatang spiritual akan dipotong menjadi dua bagian. Terlebih lagi, luka-luka itu terpotong begitu tajam sehingga sehalus cermin. Ketajaman ini bahkan sedikit mengejutkan Mu Chen. Dengan kecepatan mereka yang ditingkatkan, mereka dengan cepat mencapai kedalaman pegunungan. Namun, binatang spiritual yang muncul juga menjadi semakin kuat. Setiap binatang spiritual yang muncul setidaknya akan mencapai level Shenpo. Terhadap binatang spiritual ini, Mu Chen dan Luoli masih berhasil tetap dengan kecepatan yang sama. Namun, anggota asosiasi Dewi Luo yang ada di belakang mereka, secara bertahap tidak dapat mengikuti dan melambat. Saudaramu, saudari Luoli. Kalian berdua harus pergi ke depan dan mencoba untuk mengambil bendera roh. Ini akan membuat asosiasi Dewi Luo kami menjadi sedikit lebih terkenal. Melihat bahwa mereka tidak bisa mengimbangi Mu Chen dan Luoli, para anggota asosiasi Dewi Luo berteriak dan memperlambat langkah mereka. Baik. Mu Chen tersenyum dan melambai ke arah mereka. Kemudian, dia bertukar pandangan dengan Luoli sebelum mereka berdua berubah menjadi sosok cahaya saat mereka melonjak ke depan. Pada saat ini, keduanya telah mendorong energi spiritual mereka ke batas mereka. Energi spiritual yang tebal menyapu dan dengan paksa menerbangkan binatang spiritual yang menerjang ke arah mereka. Dengan menggunakan celah ini, mereka telah melewati kelompok binatang spiritual dengan kecepatan kilat. Seleret desir. Tepat ketika Mu Chen dan Luoli mulai mengungkapkan kekuatan mereka yang sebenarnya, fluktuasi energi spiritual yang tiba-tiba meletus dari arah lain. Beberapa sosok terpisah dari pasukan mereka dan bergegas keluar menuju gunung yang menjulang tinggi. Pada saat ini, orang-orang yang berani meninggalkan kelompok mereka semuanya kuat.
Di antara siswa baru, mereka dianggap sebagai yang terbaik dari yang terbaik. Karena itu, mereka adalah kekuatan utama yang akan bergegas menuju gunung yang menjulang tinggi di kedalaman hutan. Melihat ini, Mu Chen dan Luoli tidak lagi menahan kekuatan mereka. Mereka mulai mengungkapkan teknik kuat mereka dan secara paksa memotong jalan melewati binatang spiritual. Meskipun binatang spiritual telah menekan mereka sedikit, mereka tidak berhasil memperlambat langkah mereka. Dengan demikian, 10 menit kemudian, Mu Chen dan Luoli akhirnya mencapai bagian bawah Gunung Roh Utara. Ketika mereka mendekat, mereka bisa merasakan betapa megahnya gunung ini. Mereka merasa seperti semut yang berdiri di kaki gunung. Bahkan jika mereka mengangkat kepala dan melihat ke atas, mereka tidak dapat melihat puncak gunung ini. Selain itu, mereka mendeteksi fluktuasi energi spiritual yang luar biasa dari dalam gunung besar ini. Jelaslah bahwa binatang spiritual ini adalah hambatan sejati bagi mereka. Tepat ketika Mu Chen dan Luoli memasuki gunung, ekspresi Mu Chen berubah dan dia menatap ke kanan. Di lokasi itu, selusin orang bergegas mendekat. Jelas bahwa orang-orang ini tidak ramah. Di dada orang-orang ini, ada lencana dengan wife yang tertanam di dalamnya. Rupanya, orang-orang ini adalah anggota asosiasi wife. Mereka dikirim oleh Yang Hong untuk menghentikan kami. Suara lembut Luoli terdengar. Jelas bahwa dia juga mendeteksi orang-orang ini. Tetap di sini. Ketika orang-orang dari asosiasi wife memperhatikan bahwa Mu Chen dan Luoli sudah ditemukan oleh mereka, orang yang memimpin kelompok ini berteriak. Dia bergegas keluar saat energi spiritual yang padat menyembur keluar dari tubuhnya. Dari energi spiritual yang melonjak, jelas bahwa dia telah mencapai tahap awal level Rongtian. Namun, energi spiritualnya sangat tidak stabil, dan terbukti bahwa dia baru saja maju karena kekuatan eksternal. Pada saat yang sama, orang-orang di belakangnya juga mengaktifkan energi spiritual mereka. Setiap orang memiliki kekuatan tahap kuasi Rongtian. Formasi ini cukup kuat. Tampaknya Yang Hong menggunakan elit dari asosiasi wife-nya untuk menunda mereka berdua. Di daerah ini, masih ada individu lain. Namun, mereka tidak melakukan tindakan apapun ketika mereka melihat adegan ini. Bagaimanapun, ini adalah pertempuran antara asosiasi wife dan asosiasi Dewi Luo. Tidak perlu bagi mereka untuk campur tangan. Sebagai gantinya, mereka dapat memanfaatkan gangguan untuk mempercepat langkah mereka. Serahkan pria itu padaku. Mari kita akhiri ini dengan cepat. Sedikit kedinginan melintas di mata Mu Chen. Dia mendorong dari tanah dan berubah menjadi seberkas cahaya saat dia menerjang langsung ke arah sosok yang mendekat. Tepat ketika Mu Chen bergegas, Luoli juga perlahan mengepalkan pedang panjang hitamnya saat dia berjalan menuju selusin elit asosiasi wife. Mu Chen, bukan giliran kamu untuk mendapatkan gelar siswa baru nomor 1. Yang Hong menghadap Mu Chen mencibir. Bocah ini juga seseorang yang berada di puncak jalan spiritual. Dia juga dinilai sebagai kelas raja. Mengenai tingkat keunggulan yang dia tunjukkan, dia bahkan telah melampaui Yao Ling dan yang lainnya. Tinju penghancur roh. Orang ini memiliki nada bangga ketika dia berbicara. Namun, dia bisa mendukungnya karena dia tidak lemah sama sekali. Saat dia berdiri di udara, dia melepaskan pukulan dan energi spiritual yang tebal melonjak keluar. Angin kuat dibentuk dengan niat membunuh dari pukulan ini saat menghujani Mu Chen. Terhadap ofensif yang kuat ini, mata Mu Chen tetap tenang. Dia mengepalkan tangannya dengan erat dan meninju juga. 4 segel kematian tanpa batas cepat terkondensasi dan dibentuk menjadi seberkas cahaya hitam saat bertabrakan dengan serangan lawan. Pada saat yang sama, 4 segel kematian tanpa batas meledak dan gelombang kejut energi spiritual yang dilepaskan dari setiap segel saling tumpang tindih karena mereka melepaskan energi destruktif yang kuat. Tepat ketika dua serangan ini bertabrakan satu sama lain, energi spiritual yang dibentuk oleh segel kematian tanpa batas telah merobek serangan lawan dalam sekejap. Kemudian, di bawah ekspresi pucat bocah ini, benda itu menabrak tubuhnya dengan keras. Bocah itu memuntahkan seteguk darah segar ketika dia dipukul dan dikirim kembali dengan canggung. Wajahnya benar-benar pucat dan matanya tidak percaya.
Meskipun dia tahu bahwa Mu Chen kuat, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan langsung dikalahkan hanya dengan satu serangan. Bahkan Yang Hong tidak memenuhi syarat untuk menghentikanku. Kamu pikir kamu siapa? Mata Mu Chen dingin ketika dia menatap anak laki-laki berjubah kuning dan tertawa dingin. Kemudian, tanpa membuang waktu, dia bergegas menuju gunung yang menjulang tinggi. Di sisi lain, Luoli juga menghentikan serangannya. Para elit asosiasi Wife semuanya berbaring di tanah dengan keringat dingin. Pada saat ini, darah keluar dari mulut mereka dan mereka menatap pesona Luoli dengan ketakutan. Selusin orang ini semuanya setengah langkah dari level Rongtian. Namun, bahkan jika mereka memiliki kekuatan seperti itu, mereka bahkan tidak berhasil menunda sedikit pun Luoli. Kekuatan yang terakhir jauh melampaui mereka. Ketika orang-orang lain di dekatnya menyaksikan kemampuan kelompok dua orang yang kejam ini, mereka diam-diam terkejut. Untuk menghentikan dua individu ini, itu akan membutuhkan Yang Hong, Mu Kui dan Bing King untuk bergabung. Namun, Mu Chen tidak peduli dengan individu yang berusaha menghentikan mereka. Sebaliknya, dia langsung menuju Gunung Roh Utara yang menjulang tinggi. Saat dia menatap gunung, hawa dingin melintas di matanya. Yang Hong, apakah kamu benar-benar percaya bahwa kamu akan dapat menghentikan aku seperti ini? Aku masih ingat dengan jelas apa yang telah kamu lakukan selama jalan spiritual. Karena aku tidak dapat menemukan Jishuan, untuk sekarang aku akan memulai balas dendamku padamu. Saat Mu Chen dan Luoli memasuki Gunung Roh Utara, selusin sosok cahaya juga bergegas masuk dari berbagai arah. Dari utara, Yang Hong memiliki ekspresi acuh tak acuh saat dia menatap ke arah lain dengan ekspresi dingin. Mu Chen, aku, Yang Hong, sedang mengambil gelar siswa baru nomor 1. Aku akan membuat kamu mengerti bahwa kamu tidak memenuhi syarat bahkan untuk berjuang di depanku. Pada saat ini, dua sosok berlari di lereng Gunung Roh Utara yang menjulang satu demi satu. Energi spiritual yang kuat dikeluarkan ke lingkungan mereka seolah-olah mereka siap untuk menghadapi peristiwa yang tidak terduga. Di belakang mereka berdua, ada beberapa individu yang mengikuti mereka dari kejauhan. Namun, mereka masih terpisah satu sama lain. Bagaimanapun, semua orang dianggap sebagai pesaing saat ini. Kecuali mereka memiliki hubungan seperti Mu Chen dan Luoli, mereka akan tetap waspada terhadap individu lain. Meskipun jumlah hewan spiritual yang bersembunyi dalam penyergapan telah berkurang sejak mereka memasuki Gunung Roh Utara, setiap orang dari hewan spiritual ini sangat kuat. Bahkan binatang spiritual terlemah mampu bersaing dengan ahli fase akhir tahap Shenpo. Karena akan mendatangi mereka dalam kerumunan, itu akan memakan waktu bagi Mu Chen dan yang lainnya untuk berurusan dengan mereka. Tiba-tiba, suara tajam bergema dari atas mereka. Pada saat ini, hutan yang luas tampaknya telah terbelah, dan banyak hewan spiritual jenis burung besar turun dari atas. Cakar seperti logam mereka merobek udara saat mereka bergegas mengarah ke Mu Chen dan Luoli. Sebagai tanggapan, Luoli dengan lembut melompat dari cabang pohon, dan sosok langsingnya bergerak maju menuju binatang spiritual. Tangan rampingnya menggenggam pedang panjang hitam itu dan menyapu ke udara. Sinar pedang hitam dilepaskan dan melewati 3 hewan spiritual tipe burung yang masing-masing dapat secara individu berurusan dengan ahli fase akhir level Shenpo. Saat sinar pedang hitam melewati 3 hewan spiritual jenis burung, 3 hewan spiritual mengeluarkan teriakan aneh, sebelum mereka dipotong menjadi 2. Darah segar menghujani tanah, disertai dengan organ-organ mereka. Serangan Luoli langsung dan kuat. Dia tidak tertunda sama sekali, bahkan ketika dia harus menghadapi hambatan ini. Dalam sekejap, dia berhasil menyusul Mu Chen yang ada di depannya. Kami sudah mendekati tengah gunung. Jika kita melanjutkan lebih jauh, itu akan berada dalam jangkauan puncak gunung. Mu Chen mengangkat kepalanya dan menatap ke atas. Matanya berubah sedikit serius. Bagaimanapun, itu akan benar-benar merepotkan begitu mereka mencapai puncak gunung. Akan ada binatang spiritual peringkat surga di lokasi itu. Selain itu, mereka tidak tahu jumlah dan peringkat dari hewan spiritual. Jika yang kuat muncul, itu akan sulit bahkan untuk orang dengan kekuatan level Rongtian untuk melewatinya. Hati-hati. Luoli berbicara dengan lembut. Dia juga mendeteksi bahwa ada fluktuasi berbahaya yang dipancarkan dari puncak gunung. Mu Chen mengangguk.
Tiba-tiba, raungan bergema langsung di depan mereka. Raungan ini mengandung fluktuasi energi spiritual yang keras. Selain itu, fluktuasi ini secara paksa telah menghancurkan beberapa pohon begitu pohon itu muncul. Mata Mu Chen dan Luo Li fokus langsung pada saat ini. Untuk dapat memiliki cara yang mengesankan, itu harusnya binatang spiritual peringkat surga. Ah! Begitu raungan luar biasa ini terdengar, beberapa jeritan juga bergema. Mu Chen dan Luo Li bergegas. Kemudian, mereka memperhatikan bahwa piton raksasa berwarna kuning tua menempati area ini. Banyak ukiran batu menutupi tubuh ular piton raksasa itu, membuatnya tampak terbuat dari batu besar. Mulutnya yang mengerikan menunjukkan banyak gigi tajam, saat air liur perlahan-lahan menetes ke bawah. Begitu air liur menyentuh tanah, air itu merambah dan membentuk lubang di tanah. Pada saat ini, ada selusin orang mundur dari lingkungan piton raksasa ini. Mereka semua memiliki ekspresi pucat. Jelas bahwa mereka terluka parah. Ketika Mu Chen dan Luo Li memperhatikan piton raksasa ini, mata mereka berubah serius saat mereka dengan cepat mengidentifikasinya. Piton pelahap gunung, binatang spiritual peringkat surga yang berada di peringkat ke-86 dalam catatan berbagai binatang. Piton pelahap gunung dewasa bukanlah sesuatu yang bisa ditaklukkan oleh ahli level Rongtian tahap akhir. Namun, Mu Chen dan Luo Li sedikit lega setelah mereka menyadari bahwa piton pelahap gunung ini hanya pada fase awal tahap Rongtian. Namun, bahkan jika itu berada di fase awal tahap Rongtian, kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang dari asosiasi Wife. Mendesis. Piton pelahap gunung tiba-tiba berhenti bergerak dengan munculnya Mu Chen dan Luo Li. Pupil segitiga dengan buas menatap kedua individu ini saat mendesis. Jelaslah bahwa itu bisa mendeteksi fluktuasi berbahaya yang dipancarkan dari aura Mu Chen dan Luo Li. Piton pelahap gunung ini telah menyegel jalan menuju puncak gunung. Jika mereka tidak mengatasinya, jelas mustahil bagi mereka untuk melewatinya. Aku akan melakukannya. Mu Chen terkekeh. Kemudian, tubuhnya bergegas ke depan saat energi spiritual hitam gelap keluar dari tubuhnya. Sikap mengesankan yang kuat dikeluarkan darinya. Jediar ledakan. Ketika piton pelahap gunung melihat Mu Chen mendekat, ia menyapu ekornya yang melingkar dengan ganas dan menghancurkan tanah. Kemudian, itu mengeluarkan batu besar dan melemparkannya ke arah Mu Chen. Mata Mu Chen tetap tenang saat dia mengepalkan tinju. Energi spiritual bergemuruh keluar dari tinjunya dan menghancurkan batu besar itu menjadi bubuk. Saat ini, waktu cukup berharga, jadi dia tidak ingin ditunda di sini oleh piton pelahap gunung. Pagoda Faja! Mu Chen memukul dengan telapak tangannya. Energi spiritual gelap hitam berlari keluar seolah-olah itu adalah asap, dan telapak emas raksasa terbentuk. Di dalam telapak tangan ini, sebuah ukiran yang gelap menjulang, dan fluktuasi misterius dipancarkan. Setelah palem emas raksasa ini terbentuk, ia melesat menembus langit dan berusaha menekan piton pelahap gunung. Saat ini, yang terakhir juga berteriak dengan keras. Sisik di tubuhnya berdiri, dan seberkas sinar kuning tua berkumpul di mulutnya. Sinar kuning tua itu dengan cepat dilepaskan saat ia menyerang dengan agresif ke arah telapak tangan emas raksasa yang mendekat. Dua serangan bertabrakan dengan sengit di udara, dan dampak energi spiritual itu benar-benar meratakan hutan ke tanah, dan pohon yang tak terhitung jumlahnya ditumbangkan. Serangan-serangan ini sangat menakjubkan. Namun, serangan piton pelahap gunung tidak berhasil mendapatkan hasil. Di telapak emas raksasa, ukiran menara hitam perlahan merangkak ke depan dan benar-benar menekan sinar kuning tua. Karena itu, sinar kuning dengan cepat tersebar. Blar. Setelah telapak tangan emas raksasa menghancurkan balok energi spiritual yang kuat, itu turun dan membanting keras di tubuh piton pelahap gunung. Dalam sekejap, bumi tampak bergetar hebat. Pada saat yang sama, piton pelahap gunung menjerit kesakitan. Sisik-sisik di tubuhnya yang besar telah hancur, dan darah segar mengalir keluar. Namun, kekuatan hidup binatang spiritual peringkat surga cukup ulet, bahkan jika telah menderita pukulan keras dari Mu Chen, itu tetap sangat brutal dan ganas. Sebagai pembalasan, ekornya yang besar menyapu udara ketika mencoba untuk memukul Mu Chen.
Tubuh Mu Chen berkedip sejenak dan setelah itu bayangan muncul. Tubuhnya seperti hantu ketika dia muncul di belakang piton pelahap gunung. Cahaya keemasan dipancarkan dari dua jarinya saat tombak ditembakkan ke langit. Tombak ini telah mendarat di lokasi di mana sisik piton pelahap gunung hancur. Cik-cik! Di bawah cahaya keemasan yang tajam, piton pelahap gunung tiba-tiba meraung. Darah segar menyembur keluar dari tubuhnya saat berjuang melawan rasa sakit. Itu berusaha untuk menggigit dan menelan Mu Chen, namun itu dihindari oleh yang terakhir dengan cepat. Pada saat ini, selusin orang menatap Mu Chen yang berurusan dengan piton pelahap gunung. Mereka semua terkejut. Baru saja, mereka telah bergabung, namun mereka gagal mengalahkan piton pelahap gunung. Mereka tidak pernah bisa membayangkan bahwa Mu Chen akan dapat mengalahkannya dengan mudah. Akhirnya, perjuangan piton pelahap gunung telah melambat. Ini adalah saat yang ditunggu oleh Mu Chen. Sebuah cahaya keemasan dilepaskan dari dua jarinya saat menembus kepala piton pelahap gunung. Pada saat itu, perjuangan piton pelahap gunung berhenti total. Tubuh besarnya jatuh ke tanah. Melihat ini, Mu Chen dibebankan ke depan dan mengekstraksi cahaya kuning pekat dari kepala piton pelahap gunung. Dalam cahaya ini, piton pelahap gunung berukuran mini berjuang keras. Itu adalah esensi jiwa piton pelahap gunung. Mu Chen secara refleks menempatkan piton pelahap gunung di dalam gelang mustard dan hendak pergi. Namun, tiba-tiba dia merasa hawa dingin melintas, dan matanya bergerak cepat. Dia memperhatikan bahwa cahaya hitam telah keluar dengan cepat dari bayang-bayang. Itu adalah cakar hitam yang bisa dengan mudah merobek logam, dan itu pengisian ke arah punggung Mu Chen dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Serangan mendadak ini menyebabkan jantung Mu Chen melompat. Namun, tepat ketika dia hendak memasang pertahanan energi spiritual, sinar pedang hitam merobek udara dan meretas dengan keras terhadap cahaya hitam. Suara logam terdengar, dan sinar pedang menghilang. Namun, cahaya hitam juga terpesona. Saat mendarat di tanah, terungkaplah bahwa itu adalah macan tutul roh hitam gelap. Tubuh macan tutul hitam ini tidak memiliki rambut, dan tampak seperti terbuat dari logam hitam. Dibandingkan dengan macan tutul biasa, sepasang sayap hitam juga ada di punggungnya. Dari penampilannya, itu tampak seperti momok dalam kegelapan. Sesosok ramping dengan cepat mendekati dari belakang Mu Chen, saat dia langsung menuju macan tutul hitam. Kecepatannya sangat cepat dan, dalam sekejap, dia muncul di depan macan tutul. Kemudian, semua orang bisa melihat bahwa tangan rampingnya memegang gagang pedang hitam. Saat sosok ramping ini melewati macan tutul hitam, suaranya bergema begitu cahaya hitam muncul. Ketika Luoli muncul di belakang macan tutul hitam, jari-jarinya yang ramping dengan lembut bergerak dan dengan cepat menyarungkan pedangnya. Adapun macan tutul hitam, itu bergetar sejenak sebelum jatuh ke tanah. Tubuhnya telah dibagi bersih menjadi dua bagian. Dari jauh, selusin orang yang menyaksikan pemandangan ini semua menghirup udara dingin. Macan tutul roh hitam bukan binatang spiritual biasa. Itu adalah binatang spiritual tingkat surga, yang dikenal sebagai Leopard Spectre, dan sama sekali tidak kalah dengan piton pelahap gunung. Itu adalah binatang spiritual yang dikenal karena kecepatannya, dan ia berspesialisasi dalam serangan menyelinap. Bahkan ahli level Rongtian akan mati dalam cakarnya jika mereka tidak hati-hati. Namun, mereka tidak bisa membayangkan bahwa itu langsung dibunuh oleh Luoli. Pada saat ini, Luoli juga mengekstraksi esensi jiwa dari Leopard Spectre. Lalu, matanya yang indah tersenyum saat melihat ke arah Mu Chen. Tidak buruk. Mu Chen mengangkat ibu jarinya saat dia tersenyum. Dia memang ceroboh barusan. Karena tempat ini sudah mendekati puncak gunung, ada binatang spiritual peringkat surga yang tak terhitung jumlahnya. Semua hewan spiritual ini sangat licik. Ini akan menjadi kesalahan fatal jika dia ceroboh. Ayo pergi. Mu Chen memberi isyarat kepada Luoli dengan tangannya, dan tidak berniat untuk tinggal di tempat ini. Namun, suara deru marah bergema di seluruh Gunung Roh Utara. Energi spiritual kekerasan terkandung dalam raungan ini. Berdasarkan ini, jelas bahwa auman semua ini dari hewan spiritual peringkat surga. Yang lain juga mulai bertemu dengan binatang spiritual peringkat surga.
Begitu mereka mendengar raungan ini, mata Mu Chen dan Luoli secara bertahap berubah serius. Jumlah binatang spiritual peringkat surga di tempat ini jauh melampaui harapan mereka. Hati-hati. Mu Chen bertukar pandang dengan Luoli dan mengingatkannya. Kemudian, mereka tidak tinggal di lokasi ini lagi. Di bawah banyak tatapan iri dan terpesona, mereka berdua berubah menjadi sosok cahaya saat mereka bergegas menuju puncak gunung yang menjulang tinggi. Tepat ketika Mu Chen dan Luoli bergegas menuju puncak gunung, Yang Hong, Mu Kui, dan Bing King juga mulai naik dengan cepat juga. Saat mereka bergegas, jejak bangkai binatang spiritual peringkat surga tertinggal. Roar mengaum. Deru kemarahan yang tak terhitung jumlahnya dari binatang spiritual menggema di seluruh pegunungan yang luas, menyebabkan hutan bergetar. Banyak individu yang berselisih dengan binatang spiritual di padang belantara yang luas ini, dan pertempuran yang menakjubkan terjadi. Dan di puncak gunung di dekatnya, beberapa sosok mengamati banyak pertempuran kecil yang pecah di bawah. Setelah beberapa saat, beberapa tatapan bergeser ke arah Gunung Agung di pusat pegunungan. Fluktuasi energi spiritual yang sangat kuat tersapu saat ini dari gunung. Tampaknya beberapa siswa baru yang lebih berbakat telah mencapai Gunung Roh Utara, dan sedang menuju ke puncaknya, yang tersembunyi di balik awan. Jelas bahwa orang yang bisa memimpin dan menyerbu ke puncak, yang mewakili kemuliaan bagi mereka, mungkin merebut tempat pertama, dan menjadi siswa nomor 1 di kelas siswa baru. Pada saat ini, Jutian dan dua tetua lainnya berdiri tinggi di langit. Jutian berseri-seri saat dia mengamati gunung yang tinggi, matanya dengan tak terlihat melirik ke puncak sebelum sudut mulutnya sedikit melengkung ke atas. Anak-anak ini jauh lebih cepat daripada yang aku bayangkan, tetapi hal-hal akan menjadi menarik setelah mereka mendekati final. Bahkan menyusahkan bagi orang tua ini untuk mengendalikan orang besar itu. Enges desir. Di bawah, Mu Chen dan Luoli dengan cepat melewati hutan. Energi spiritual yang lebat menyelimuti tubuh mereka, dan kewaspadaan serta keseriusan memenuhi mata mereka. Mereka sudah sangat dekat dengan puncak, hampir semua binatang spiritual di daerah ini adalah peringkat surga, tetapi untungnya mereka hanya memiliki kekuatan dari fase awal tahap Rongtian. Kalau tidak, itu akan sangat mengganggu bagi mereka. Mu Chen tiba-tiba menyipitkan matanya saat mereka berlari melewati hutan dan tiba-tiba menembakkan pukulan yang diliputi energi spiritual, langsung menyerang tanah di bawah kakinya. Jediar ledakan. Sebuah retakan besar merambat di tempat tinju Mu Chen mendarat, menyebabkan tangisan keras bergema di tempat ini. Seekor binatang buas dengan cahaya gemerlap di matanya dan ditutupi dengan baju sisik besi tajam dengan cepat merangkak keluar. Binatang iblis bumi. Mu Chen mengerutkan alisnya ketika dia melihat raksasa di depannya ini. Binatang aneh ini tertutup sisik hitam, belum lagi binatang peringkat surga di fase awal tahap Rongtian. Mu Chen yang berencana untuk dengan cepat mengabaikan binatang iblis bumi ini, Luoli tiba-tiba menarik lengan bajunya, wajah kecilnya yang lembut agak serius saat dia menunjuk ke tempat yang tidak terlalu jauh. Tatapan Mu Chen mengikuti di mana dia menunjuk tepat ketika tanah membelah dan 5 binatang iblis bumi lagi memanjat, energi spiritual mereka mengamuk dan membanjiri hutan. 6 binatang iblis bumi? Bahkan Mu Chen merasa mati rasa ketika melihat adegan ini. Dia segera memberi Luoli pandangan sekilas sebelum keduanya secara bersamaan melarikan diri secepat mereka bisa. Meskipun 6 binatang iblis bumi hanya memiliki kekuatan fase awal tahap Rongtian, Mu Chen dan Luoli harus membayar harga jika mereka terlibat dalam pertarungan. Juga, mengulur waktu di sini akan menghabiskan banyak waktu. Karena itu, melarikan diri adalah pilihan paling masuk akal dalam situasi ini. Roar mengaum. 6 binatang iblis bumi melihat 2 manusia mencoba untuk melarikan diri dan mengeluarkan raungan ganas sebelum mengejar mereka dengan kecepatan yang mengejutkan. Setiap langkah menyebabkan gempa bumi dan gunung-gunung bergetar. Mu Chen dan Luoli melihat pengejaran binatang buas tanpa henti dan tidak berani meremehkannya, meningkatkan kecepatan mereka ke puncaknya dan langsung menuju puncak gunung. Menekankan kecepatan tinggi seperti itu, bahkan tidak butuh 10 menit sebelum hutan yang lebat dan rimbun itu membuka jalan menuju anjungan yang sangat besar yang jauh di depan mulai terlihat. Jejak menuju puncak terlihat melewati jalur ini.
Tapi ketika mereka berdua bergegas keluar dari hutan, mereka mendengar raungan marah datang dari arah lain. Ketika mereka berbalik untuk melihat, ekspresi mereka menjadi kaku. Di arah itu, ada sejumlah kelompok binatang spiritual besar dengan energi spiritual yang menakjubkan bergema di area tanah kosong. Di depan mereka, beberapa sosok melarikan diri dengan berantakan. Mereka menuju ke arah yang sama dengan Mu Chen dan Luoli, langsung menuju platform batu besar yang mengarah ke puncak. Ketika Mu Chen melihat lebih dari 30 binatang spiritual peringkat surga, sudut mulutnya tidak bisa menahan senyum masam. Akademi Beichang ini terlalu ganas, untuk melepaskan begitu banyak hewan spiritual peringkat surga di sini, bagaimana kita bisa mengalahkan mereka semua? Cepat! Mu Chen berteriak saat dia mempercepat, berlari menuju platform batu besar. Jika dia ditangkap oleh binatang spiritual peringkat surga pada saat ini, dia takut hasilnya akan menjadi bencana. Luoli mengangguk dengan lembut. Kecuali seseorang telah memasuki level Huatian, tidak ada yang bisa melarikan diri setelah dikelilingi oleh lebih dari 30 binatang spiritual peringkat surga. Kompetisi siswa baru yang diselenggarakan oleh Akademi Beichang jelas bukan permainan dan kesenangan, tetapi ujian sejati atas kemampuan siswa baru ini. Mu Chen dan Luoli dengan cepat berlari menuju platform yang jauh. Pada saat yang sama, pihak lain yang dikejar juga sedang menuju ke arah yang sama, dan mereka akhirnya bisa saling melihat dengan jelas. Dengan pandangan sekilas, Mu Chen mengenali yang lain sebagai Yang Hong, Mu Kui, Bing Qing, dan beberapa siswa lainnya. Mereka juga telah memutuskan untuk mengambil tindakan menghindar ketika mereka melihat banyak binatang spiritual peringkat surga. Tapi tampaknya semua orang yang mengadopsi strategi yang sama secara tidak sengaja menyebabkan begitu banyak binatang spiritual peringkat surga berkumpul. Pada saat yang sama bahwa Mu Chen dan pihak lain melihat satu sama lain, banyak penonton menyaksikan mereka dengan penuh perhatian di puncak gunung di sekitarnya. Mata mereka menyala ketika mereka akhirnya melihat aksi di platform batu besar, tetapi ekspresi mereka sedikit berubah ketika mereka melihat jejak binatang spiritual peringkat surga. Mengapa ada begitu banyak binatang spiritual peringkat surga? Siswa baru ini benar-benar sial. Kompetisi siswa baru ini jauh lebih sulit dibandingkan dengan sebelumnya. Tidak mungkin untuk memaksa mereka melewati begitu banyak binatang spiritual peringkat surga. Iya. Tidak hanya mereka harus waspada terhadap binatang spiritual peringkat surga, mereka juga harus waspada terhadap siswa baru lainnya. Haha, kompetisi tahun ini adalah hiburan berkualitas, bukankah ini lebih seru? Banyak orang yang mengamati situasi di puncak tiba-tiba pecah menjadi bisikan. Minat yang tumbuh dapat terlihat di wajah mereka saat ini. Li Xuantong berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di sisi tebing, dengan dingin mengawasi aktivitas para siswa baru. Tapi, tatapan tajamnya terkonsentrasi pada Mu Chen dan Luoli. Dia tahu bahwa hampir waktunya untuk uji coba nyata kompetisi siswa baru ini. Di bawah tatapan penuh perhatian dari mata yang tak terhitung jumlahnya, 10 sosok terlihat nyaris menjaga jarak dari gerombolan binatang spiritual peringkat surga saat mereka mendekati platform. Hei, Mu Chen! Suara terengah-engah terdengar tidak jauh dari Mu Chen. Dia hanya melihat Yao Ling juga sudah tiba di sini. Wajahnya agak pucat, bukti bahwa ia tidak mudah menghindari pengejarnya. Mu Chen mengangguk padanya dan merasa sedikit terkejut di hatinya. Energi spiritual yang merambat keluar dari tubuh Yao Ling menunjukkan bahwa dia telah mencapai fase awal tahap Rongtian. Tetapi aura yang tidak stabil mengungkapkan bahwa dia baru saja menerobos. Ayo kita ke platform batu dulu. Mu Chen membuat gerakan tangan sebelum menarik Luoli dengan cepat ke platform batu besar. Tapi ketika Mu Chen hendak bergerak, siluet muncul untuk melakukan penyerangan. Dia dengan marah menyerang dengan punggung tangannya saat gelombang energi spiritual menyatu menjadi telapak tangan ilusi raksasa langsung ke arah Mu Chen. Mu Chen, hati-hati! Yao Ling buru-buru berkata. Ketika Mu Chen melihat serangan menyelinap ini, ekspresinya segera menjadi sedingin es. Melangkah ke samping, energi spiritual hitam gelap menyapu keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi bentuk pagoda yang gemerlap. Keluar! Telapak spiritual raksasa menabrak pagoda cahaya, menyebabkan tubuh Mu Chen bergetar ketika pagoda cahaya berdesir dari gelombang kejut sebelum sedikit meredup.
Tatapan sedingin es melayang di sosok yang dikenalnya. Ekspresi Mu Chen sangat dingin, orang ini ganas. Sebelumnya dia ingin menyerang Mu Chen sehingga dia akan jatuh ke dalam gerombolan binatang spiritual peringkat surga. Jika itu terjadi, Mu Chen akan menderita cedera berat bahkan jika ia berhasil melarikan diri. Yang Hong, kamu ingin bertarung sekarang? Kalau begitu ayo bertarung. Sebuah cahaya dingin melintas di mata Mu Chen saat ia tiba-tiba bergegas ke depan. Tangannya diangkat dengan membentuk dua jari, dan menembakkan cahaya keemasan ke Yang Hong dengan kecepatan kilat. Yang Hong melirik ke belakang dan mencibir. Dia menjentikan jarinya untuk menembakkan sinar energi spiritual pada cahaya keemasan yang mendekat dan sepenuhnya menetralkan serangan, sambil mempertahankan kecepatannya. Ingin bertarung? Datanglah kepadaku. Sosok Yang Hong melesat maju, memimpin dan langsung menginjak platform batu besar. Dia berbalik untuk menghadapi Mu Chen saat energi spiritual yang sangat kuat meletus keluar dari tubuhnya. Mu Chen mengepalkan kedua tangannya. Energi spiritual hitam gelap melonjak dalam tubuhnya saat seni pagoda agung beredar dengan kekuatan penuh. Niat membunuh yang mengerikan mengembun di pupil hitamnya. Seleret desir. Mu Chen juga telah mencapai platform batu dengan Luoli yang mengikuti di belakangnya, matanya yang seperti kaca mengunci Yang Hong. Di belakang mereka, Mu Kui, Bing Qing, Yao Ling, dan siswa baru top lainnya juga melompat ke arah platform. Mu Chen hati-hati, binatang spiritual peringkat surga telah menyusul. Yao Ling buru-buru memperingatkan. Ini bukan waktu yang tepat untuk bertarung karena melihat ada masalah yang lebih mendesak di belakang grup. Tatapan Mu Chen melintas di binatang spiritual sebelum kembali tertuju ke Yang Hong dengan ekspresi dingin. Selama konfrontasi antara keduanya, puluhan binatang spiritual peringkat surga benar-benar mengelilingi platform, memberikan ancaman pada semua orang. Mengaum roar. Binatang itu menghadap ke langit dan memberikan raungan panjang dan energi spiritual mereka mengepul saat mereka meluncurkan serangan hiruk-pikuk di Mu Chen dan yang lainnya di platform batu. Setelah melihat ini, Mu Chen hanya bisa mendekati Luoli dan untuk sementara mengalihkan perhatiannya ke binatang spiritual peringkat surga ini. Tapi tepat ketika dia akan bertarung, Tante Jiuyu berteriak. Mu Chen, keluar dari sini sekarang. Ada sesuatu yang aneh. Peringatan tiba-tiba dari Tante Jiuyu membuat Mu Chen merasa cemas, dan secara refleks ia menarik Luoli pergi bersamanya. Jebliar ledakan. Saat Mu Chen mundur dengan tergesa-gesa, tanah tempat dia awalnya berdiri runtuh sebagai pilar magma yang melonjak tinggi ke langit. Sebuah tangan raksasa dari magma meloncat keluar dari tengah-tengah pilar, menghantam dengan keras binatang spiritual peringkat surga, dan segera merobek tubuhnya menjadi kepingan. Belar. Di hadapan Mu Chen dan para siswa baru, serta di depan banyak penonton yang berkumpul di puncak gunung terdekat, platform batu gemetar hebat ketika pilar magma yang lebih besar dilemparkan dengan keras ke langit. Tangan-tangan raksasa terbentuk dari magma yang menjulur dari setiap pilar tersebut. Pemandangan ini sungguh luar biasa dan menakjubkan bagi semua yang menyaksikannya. Mengapa Akademi Spiritual Surga Utara membiarkan orang besar ini keluar? Li Xuantong juga sedikit terkejut dengan adegan ini, tatapan suram segera melintas di matanya.